Oke, jadi untuk minggu kedua ini kita akan mengenal mengenai Java Graphical User Interface. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena kalau kita mau membuat aplikasi desktop pakai bahasa pemrograman Java, ya otomatis kita harus membuat GUI ya di aplikasi Java kita. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, kalau Java ini kita bisa membuat aplikasi desktop dan juga web ya. Kalau web kita menggunakan yang namanya Java Server Page atau Java atau JSF ya. Nah, ini sedangkan untuk desktop kita menggunakan Gframe. Nah, kita mulai dari yang desktop dulu. Nanti yang web akan kita pelajari di week akhir perkuliahan karena kita fokus untuk user interface di desktop ya untuk mata kuliah distributed programming ini. Oke. Ini tadi peritasnya sudah Anda kerjakan. Nah, ini kita belajar dulu apa itu GUI ya. Saya kira sudah tahu semua ya. GUI itu ya Graphical User Interface. Sangat penting untuk user dalam menggunakan GUI karena GUI itu merupakan salah satu media untuk interaksi antara user dengan aplikasi yang kita buat. Nah, dan user bisa berinteraksi dengan berbagai macam graphical element di GUI kita, yaitu seperti button ya yang paling sering kita gunakan, mungkin ada yang namanya text box ya, ada juga yang namanya message box ya, menu, radio button dan lain sebagainya. Di Java ini kita punya dua library untuk membuat GUI ya. Kita bisa menggunakan AWT atau AWT dan Swing. Ini ada dua library bisa kita gunakan. Kurang lebih sama ya di AWT ada button, ada text field ya kan. Text field itu text box-nya di Java. Ada juga message dialog box sama. Begitu juga dengan Swing. Tapi ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Ya ini perbedaannya. AWT itu merupakan singkatan dari Abstract Windowing Toolkit. Ya. Ini sama dengan Swing ya, tapi AWT ini biasanya ya digunakan untuk GUI yang interface-nya sangat banyak. Istilahnya apa? Elemennya lebih banyak daripada Swing. Tapi AWT yang ada kekurangan. Kekurangannya adalah AWT ini dia platform dependent. Jadi misal Anda menggunakan operating system Windows ya untuk membuat aplikasi desktop pakai AWT, nanti behavior-nya bisa berbeda saat nanti Anda buka aplikasinya di OS yang lain, misalnya Linux atau Mac OS. Nanti tampilannya bisa beda, letak buttonnya bisa berbeda. Karena AWT ini dia platform dependent. Kelebihannya dia interface-nya lebih kaya. Komponen-komponennya lebih banyak dibandingkan Swing. Ya kan? Sedangkan sebenarnya kalau kita mengetahui konsepnya Java ya, Java itu konsepnya adalah WORA ya. Write once, run anywhere. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, pengennya kita bisa menjalankan aplikasi yang kita buat itu di berbagai macam platform. Di berbagai macam, bukan platform sih, operating system. Misalnya kita bikin di Linux ya, harapannya kita bikin sekali aja, tapi nanti kita bisa jalankan di OS yang lain selain Linux. Bisa dijalankan di Windows ataupun di Mac, seperti itu. Itu kelebihan Java dibandingkan kalau kita menggunakan C#. Kalau C# hanya bisa dibuka di Windows saja. Walaupun sebenarnya bisa kita buka di Mac ataupun di Linux pakai itu ya, pakai emulator ya namanya, kalau nggak salah namanya apa itu, alkohol ya. Itu bisa kita buka sih, cuman ya memang itu kita butuh converter untuk menjalankannya, untuk emulator ya untuk menjalankannya. Tapi kalau kita menggunakan Java ya, kalau kita pakai Java, harapannya setelah kita menulis program itu satu kali ya bisa kita jalankan dimanapun. Tapi kalau kita menggunakan AWT, ada kekurangannya karena apa? AWT ini kalau kita mau bikin di operating system Windows ya, walaupun memang bisa dijalankan di operating system yang lain, tapi ada kemungkinan nanti user interface-nya berubah letak-letaknya. Walaupun kelebihannya lebih kaya ya, apa namanya, komponennya dibandingkan Swing. Nah, kita masuk ke Swing. Sedangkan Swing ini benar-benar 100% ditulis di bahasa pemrograman Java. Dan Swing ini, kelebihannya itu kalau kita bandingkan dengan AWT, Swing ini bisa kita jalankan di berbagai macam operating system. Misalnya kita bikin UI-nya di Windows, kalau kita mau jalankan di Linux atau di Mac, tampilan juga masih sama, nggak berubah. Nah, sehingga saat ini ya, walaupun memang Swing tidak lebih kaya user interface-nya dibandingkan dengan AWT, tapi sampai sekarang ya kebanyakan Java programmer itu lebih prefer menggunakan Swing dibandingkan AWT karena memang nggak mau ribet ya, yang penting saya mau bikin aplikasi, saya mau jalankan dimanapun tampilannya juga tetap sama. Nah,
Itu kalau kita menggunakan swing. Nah, ini komponennya kalau kita menggunakan swing, ini merupakan ya istilahnya itu inheritance atau kelas diagram dari library-nya miliknya AWT sama swing. Nah, kalau kita lihat di sini ya nggak usah dihafalkan, ini cuman kelasnya saja karena kita tinggal pakai library kan ya dari Java ya udah. Kalau kita mau pengen tahu kelas diagram dari AWT sama swing itu seperti ini. Tapi kita tinggal pakai aja, jadi nggak perlu kalian ingat atau nggak perlu dihafalkan ini ya. Ini merupakan komponen-komponen yang ada di Java terkait dengan UI ya. Kalau kita lihat di sini AWT sama swing itu sama, dia diturunkan dari kelasnya komponen miliknya Java kan ya. Ya kan? Komponen, sedangkan AWT itu langsung diambil dari komponen. Kalau ini untuk swing ini dia diambil dari kontainer G komponen, terus di inherit ada swing window sama lightweight swing components. Ya istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat kelas diagramnya seperti ini. Tapi kita untuk mata kuliah kita kali ini karena memang lebih banyak programmer menggunakan swing ya. Jadi untuk UI yang akan kita gunakan kita menggunakan swing. Oke ya. Kalau pengen pakai AWT gimana ya? Silahkan dicoba-coba. Kalau memang Anda tidak mempermasalahkan platform dependent, misalnya Anda memang bikin aplikasi Java yang memang dibuka di Windows saja atau di Linux aja atau di Mac aja ya silakan menggunakan AWT. Tapi kalau Anda lebih pengen yang fleksibel, pengennya nanti bikin aplikasi yang tampilannya nggak berubah-berubah ya silakan gunakan swing. Tapi karena banyak programmer yang lebih prefer swing sehingga untuk kuliah kita kali ini kita menggunakan komponen dari swing seperti itu. Oke. Nah, ini untuk case tadinya kita akan bikin UI yang sangat sederhana sekali, yaitu kita bikin simple kalkulator. Kita bikin kalkulator ada 2 text box ya. Nanti Anda lihat di sini ada 2 text box. Ada text box bilangan pertama sama bilangan kedua. Buttonnya itu kita gunakan untuk menjumlahkan ataupun mengalihkan. Terus kita bisa gunakan untuk membagi dan mengurangi dari 2 bilangan tersebut. Nah, ini kita mulai dulu. Kalau mau kita bikin UI di Java sama kita bikin project dulu ya. Nah, kita bikin project. Setelah itu kita tambahkan kelas dengan nama ini new GFrameForm. Kita langsung praktekkan saja. Oke, sebentar. Ini saya coba buat dulu ya mengikuti apa yang ada di slide. Sebentar. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Saya clear dulu. Oke, waktu mau menghapus project itu ada close project ya tadi kan ya, seperti yang Anda lihat. Ini kalau saya centang also delete sources under bla bla bla, otomatis project yang Anda sudah buat itu akan hilang seperti itu. Ini juga saya hapus saja, atau ini nggak bisa hapus ya. Ini saya bikin satu project baru ya, new project. Saya namai dengan oke, ini pilih yang Java application seperti biasa. Saya pilih namanya dengan GUI exercise. Nah, seperti ini. Nah, ini saya klik finish. Oke, masih loading. Oke, ini saya sudah bikin ya. Projectnya GUI exercise. Oke, langkah selanjutnya, ini saya sudah bikin project, tapi frame-nya atau form-nya belum saya tambahkan. Nah, istilahnya kalau di Java itu kita sebut sebagai G-frame ya. G-frame. Kalau di Windows kita bilang Windows Form kan ya. Kalau di Java ini kita menggunakan G-frame. Caranya gimana? Tinggal klik kanan aja. Ini misalnya saya mau taruh di sini ya. Di GUI exercise, di package GUI exercise saya mau tambahkan satu G-frame ya. Ini G-frame form. Nah, ini saya tambahkan. Nah, saya namai apa G-frame-nya? Saya namai sama dengan yang ada di slide. Saya namai dengan simple kalkulator. Ini. Oke, finish. Nah, kalau kita lihat di sini akan muncul form-nya kecil ya di sini ya. Nah, kenapa kok kecil? Ini menyesuaikan dengan ini resolusinya. Karena memang mungkin laptop saya ini resolusinya besar, sehingga ini frame-nya jadi kecil ya. Ini real, frame-nya sekian. Nah, ini bisa Anda perbesar, bisa dikecilkan juga.
Kalau Anda lihat di situ ada itunya ya, ada kayak yang kuning-kuning, ada 2 angka, itu menunjukkan resolusi dari frame kita. Misalnya ini 436 dikalikan 322. Nah, defaultnya berapa tadi? Defaultnya berapa tadi? Saya lupa. Ya, anggap saja saya mau bikin aplikasi yang ini tampilannya dia agak besar aja biar mungkin lebih gampang ya. Yang resolusinya itu 777 atau gini aja. Nah, ini bisa kita atur lewat sini sih, di propertiesnya bisa kita atur. Nah, ini ya. Ini 700 kali berapa tadi? Nah, 709, 579. Bisa diatur lewat sini sih. Ya terserah, nanti bisa diatur sendiri ya untuk ukurannya. Nah, setelah itu saya mau tambahkan beberapa komponen ya nanti ya. Saya coba sesuaikan yang ada di slide. Nah, ini saya coba share slide-nya lagi. Oke. Nah, bisa Anda lihat di sini kita punya berbagai macam komponen di sini. Ini area yang dibuat tadi kita sebut sebagai ya area di mana AWT atau swing komponen akan ditempatkan. Ya, karena kita menggunakan swing ya, nanti kita menempatkan komponen swing di frame yang sudah kita buat. Nah, di sini ada palette ya, namanya palette ya. Nah, palette itu sama kayak toolbox di Windows. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini ada swing, ada swing, ada swing ya. Ini komponen-komponen yang punyanya swing. Kalau punya AWT yang di bawah ini. Nah, kita coba lihat di netbin kita. Nah, ini kan ada swing containers, swing control, ada swing menu, ada swing Windows, ya kan, ada swing filter dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa pilih nanti komponen-komponen yang mau kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Ini ada juga misalnya ini yang AWT, kalau mau bikin yang AWT ya bisa dilihat di sini. Nah, bisa pakai text field, milihnya AWT juga. Nah, tapi kita menggunakan swing ya, jadi kita akan pilih beberapa komponen yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti kita akan bikin aplikasi yang sederhana ya, kalkulator. Ini ada 2 text box ya. Kita istilahnya text box itu text field ya. Kalau di Java. Ini ada bilangan text field untuk menyimpan bilangan yang pertama dan text field yang kita gunakan untuk menyimpan bilangan kedua. Terus ini ada 4 button. Button 1 untuk tambah, button 2 untuk kali, button 3 untuk minus, dan button keempat ini untuk bagi. Nah, ini ada result, ini label ya. Ini button, J button, ini J label. Dan ini ada JTF text field juga. Cuman JTF text field yang menunjukkan hasil pembagian antara bilangan pertama sama bilangan kedua ini nggak bisa kita edit. Jadi kita disablekan. Jadi dia hanya menampilkan value tapi nggak bisa diedit oleh user. Nah, kita mau bikin kayak gini. Ya kan? Ya langkahnya gimana? Ya langkahnya bisa kita ikuti langsung aja. Nah, ini saya coba demokan langsung. Ini misalnya sama menambahkan text box. Ini mungkin kebesaran. Saya coba kecilkan dulu. Segini mungkin ya. Oke. Ini saya tambahkan text field di sini. Nah, ini saya tambahkan text field. Ya, ukurannya bisa dikonfigur sendiri. Segini misalnya. Oke, segini lah ya. Ini kok ada tulisan JText field. Ya, ini bisa kita hilangkan tulisannya. Klik kanan, edit text, kita hapus. Oke. Oke. Itu tadi Anda bisa lihat bahwa waktu awal dibuat pasti ada tulisannya JText field 1 gitu kan. Itu bisa dihapus langsung. Nah, kalau kita lihat di mana di slide tadi itu bentuknya kan bagus ya. Bentuknya bagus. Bentar. Bentuknya bagus. Tulisannya center di tengah kan ya. Ini juga tulisannya center. Gimana caranya? Nah, itu bisa kita setting di properti dari textbook itu. Text field-nya. Ini kita bisa klik kanan di sini atau diklik aja di pojok kiri ini ada propertiesnya. Ini ada berbagai macam properti yang bisa kita hapus-hapus atau ganti-ganti, kita konfigur sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga kita klik kanan di sini. Klik kanan, properties. Itu tampilannya sama dengan yang ada di sini. Ini ada beberapa tab, ada properties, binding, event, sama code. Tapi kita fokus ke properties dulu. Jadi nanti untuk value-value yang terkait dengan properti dari text field ini bisa kita atur di sini. Oke ya. Ini tadi kita pengennya ganti sesuai dengan di slide. Itu kita pengennya tulisannya di tengah. Fontnya kita ganti dengan Lucinda Grande 24 ya. Nah, ini fontnya secara default miliknya Tahoma 21 plain. Nah, ini kita bisa ganti dulu. Kita ganti dengan sesuai dengan yang ada di slide yang namanya itu Lucinda Grande. Nah, ini kita tambahkan. Kita pilih Lucinda Grande ya. Lucinda Grande nggak ada ya. Atau ya kita pilih aja deh. Lucinda Vex aja atau Lucinda atau Lucinda sih. Lucida, sorry. Kalau yang di slide itu Lucida Grande, tapi nggak ada di sini ya.
Oke, kita mungkin pilih yang Lucida Sans aja. Kita pilih yang ya fontnya ini 24 besarnya misalnya. Oke. Terus ini pilih bold aja. Nah, terusnya kayak gini, kita klik OK. Terus kita pengen alignment-nya itu center ya. Jadi kita pilih center. Oke, seperti ini. Nah, oke, misalnya ini nanti saya tuliskan sesuatu di sini otomatis akan tulisannya di tengah. Nah, untuk textbook yang kedua, saya copy aja dari sini. Saya copy, saya paste ya, biar ukurannya juga sama. Ini saya pindahkan di sini misalnya. Ya, ini silakan nanti diatur-atur sendiri. Oke. Kayak gini. Setelah itu saya mau menambahkan button di sini. Oke, sebelum menambahkan button saya juga akan menjelaskan berbagai properti di sini ya. Kalau Anda lihat di sini propertinya ada banyak ya. Sebentar. Nah, ini kita bisa ganti propertinya misalnya. Nah, ini kalau kita mau akses text field ini ya melalui coding, itu nama text field-nya apa? Nah, secara default nama text field-nya ini. Bentar. Ini variabel name-nya jtextfield 2. Balik yang ini jtextfield 1 yang ini. Oke. Ini saya balik aja biar nggak bingung. Jtextfield 1 itu untuk merepresentasikan bilangan pertama, sedangkan jtextfield yang kedua untuk merepresentasikan bilangan yang kedua. Nah, ini kita tak samakan saja yang ada di slide ya. Yang di slide itu namanya number 61 txt. Nah, ini saya ganti biar nanti gampang, biar nanti penamaannya itu konsisten waktu saya mau panggil codingannya melalui program, melalui source code-nya. Ini saya ganti kodenya dengan 6txt1 misalnya. Sedangkan yang ini saya ganti dengan 6txt2. Oke, nanti Anda bisa ikuti ya setelah ini. Oke. Oke. Setelah itu untuk buttonnya ya. Buttonnya, sebentar saya coba tambahkan button di sini ya. Ini bisa Anda pilih button itu di mana. Ini button ya. Nah, ini saya tambahkan satu button dulu di sini. Nah, ini buttonnya saya konfigur dulu. Edit text. Button yang pertama tadi apa? Button yang pertama tadi tambah kalau nggak salah. Tambah kali kurang bagi ya. Jadi ini tambah. Saya ganti teksnya saya ganti dengan tambah ini. Nah, ukurannya biar nggak terlalu besar, saya ya kurang lebih segini ya. Yang segini, ini saya copy aja biar nggak terlalu lama. Oke, saya copy, saya paste. Nah, ini saya pindahkan sini ya. Terus saya paste lagi. Sini, saya paste lagi. Ini ya. Oke, bentar saya samakan. Ya, ini silakan nanti diatur sesuai dengan keinginan ya. Model-modelnya nggak harus sama dengan yang saya jelaskan. Nah, ini ya kurang lebih gini. Terus di bawahnya ini ada text field-nya lagi. Ini saya namai juga. Nah, ini tambah, ini saya ganti dengan kali ini kurang ya. Ini saya ganti dengan minus. Ini saya ganti dengan bagi. Oke. Nah, nanti harapannya kalau kita klik button ini, button 1 sama button 2 ini nanti menampilkan hasil di bawahnya ya. Nah, ini untuk text field yang ketiga itu untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini text field-nya saya taruh di sini. Nah, ini saya atur besarnya sekian. Oke. Ini teksnya saya hapus. Terus kalau Anda lihat di slide ya, itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia nggak bisa diedit ya, dia hanya bisa menampilkan value saja. Nah, caranya gimana? Caranya di properties itu untuk property enable-nya kita uncheck ya. Oke ya. Horizontal alignment-nya kita pilih yang center aja kayak tadi, kayak yang button 1 sama button 2. Text field 1 sama text field 2. Nah, ini saya propertiesnya saya buka, ya bisa juga diedit di sini ya. Ini propertinya saya buka. Ini tampilannya Lucida Sans sama kayak yang tadi. Lucida Sans. Ini ya. Ukurannya 24 sama aja. Oke. Terus klik OK. Horizontal alignment-nya kita pilih yang center. Oke. Terus enable-nya ya. Enable-nya kita coba cari enable-nya di mana ya. Nah, enable-nya ini kita uncheck ya.
biar nanti nggak bisa diedit nilainya. Kita klik close. Oke, ini udah jadi. Nah, kalau pengen menampilkan gimana caranya? Gampang sekali. Coba ini kita jalankan. Kira-kira muncul nggak ini ya? Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena yang kita eksekusi ya, yang kita eksekusi itu yang ini, simple kalkulator. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita mau bikin project ya, itu nanti akan dibikinkan itu ya, akan dibikinkan kelas yang sama dengan ininya, nama projectnya. Ini kelas yang pertama. Waktu kita bikin project, otomatis kelas GUI exercise akan muncul kan di sini ya. Ada main methodnya. Nah, gimana caranya agar kita setting biar yang dijalankan itu ininya, formnya. Caranya gampang sekali. Kalian bisa klik kanan di projectnya, pilih properties, terus pilih run di sini. Nah, pilih run, terus kita pilih kelasnya. Ini kita ganti bukan GUI exercise, tapi nama kelas yang mau kita run pertama kali. Simple calculator kan yang pengen kita run. Nah, kita klik terus, kita ganti dengan simple calculator. Nah, pilih select main class. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kalau Anda lihat, nanti saya coba jalankan ya. Nah, ini nanti munculnya yang ini. Nah, munculnya ini. Nah, ini kan ya. Jadi ini ada button-buttonnya. Ini bisa kita tuliskan juga di sini ya. Angkanya bisa kita tuliskan di sini. Nah, ini kenapa kok lebih besar Pak itunya? Resolusinya. Karena memang saya jelaskan sekali lagi karena memang mungkin resolusi dari laptop saya ini kan 2000 pixel kali 1000 sekian pixel ya. Itu di fiturnya Windows itu saya saya resize biar nggak terlalu kecil karena memang kekurangannya kalau laptop kita resolusinya besar itu tulisannya kan kecil-kecil gitu kan ya. Ini memang sengaja saya dobelkan. Ini di mana di pengaturan saya, di pengaturan display setting saya ini memang saya resize 2 kali lipat. Ya, 200% kan ya. Kalau saya 100% kan lagi, ya nanti ukuran ini akan sama dengan ukuran yang saya setting di sini. Ukurannya akan sama dengan ini. Ukuran frame-nya ini. Ini tadi ukurannya kan berapa? Sorry. Ya, ukurannya bisa Anda lihat di sini. Ini ya, kita klik aja di sini. Nah, 455 kali 431. Tapi karena tadi resolusi saya dobelkan, jadi otomatis ya nanti dia size-nya akan double biar nggak terlalu kecil gitu. Oke. Ya itu cuma itu aja. Saya mau bilang kalau kenapa kok tampilannya beda dengan yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini itu sesuai dengan tampilan desainernya. Kalau kita desainernya tadi pengennya ukuran 400 kali 400 ya sekian nanti kalau dijalankan. Tergantung resolusi komputer yang menjalankannya ya. Kalau yang menjalankannya resolusinya besar nanti akan kelihatan kecil. Tapi kalau di double kayak punya saya tadi ya nanti tampilannya akan lebih besar seperti itu. Ya itu dari sisi usernya. Oke, ini kita sudah bikin button-buttonnya ya. Silakan coba Anda bikin dulu di komputer Anda masing-masing ya. Silakan nanti Anda bikin dulu sesuai dengan yang saya arahkan. Desainnya silakan Anda bikin dulu. Setelah itu nanti kita lanjut ke codingnya. Ini kita masih belum codingnya. Seperti itu. Oke, ini ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan, ini ada chat coba. Oke, ini ada pertanyaan Naufal ya. Gimana caranya agar formnya muncul saat pertama kali dijalankan? Saya ulangi lagi, caranya adalah klik kanan di ini, di user interface-nya klik kanan, di project-nya klik kanan, pilih properties ya. Nah, setelah pilih properties, pilih run. Klik kanan, properties, pilih kategorinya, pilih run. Terus ada main class di sini. Main class artinya adalah kelas utamanya itu mana? Kelas utama adalah kelas yang mau kita jalankan pertama kali saat kita compile program kita. Nah ini klik browse, terus pilih simple calculator. Oke ya. Oke, jadi gitu. Ini ada pertanyaan lagi, kenapa propertinya dari Varelio tidak muncul di sebelah kanan? Nah itu kayaknya pengaturan itunya ya, pengaturan view dari NetBeans-nya. Silakan dicoba-coba. Di sini mungkin bisa dilihat ya. Di bagian view mungkin ya. View properties ya. Itu memang kadang nggak muncul ya. Permisi Pak, kemarin saya juga menemui seperti itu, propertiesnya nggak muncul. Itu tombolnya ada di sebelah kanan.
Di sebelah Oke. kanan tempatnya palet itu sebelahnya Di sini. ada. Di sini ya. Itu, Pak. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Di sebelah kanannya lagi, Pak, di pinggir layar. Ini di sini. Di sini. Bukan, Pak, di apa sebelahnya scroll bar. Oh, di sini. Sebelahnya scroll. Di sini. Kemarin saya menemukan di situ, iya. Kemarin ada tombol di situ. Kurang lebih di situ, Pak. Oke, terima kasih. Itu dari siapa tadi? Ini yang ngasih solusi siapa? Maaf tadi. Siapa? Oh, saya Ilham. Oh, Ilham ya, Ilham. Ilham, Pak. Oke, terima kasih Ilham. Itu bisa diikuti ya. Stepnya Ilham tadi, solusi dari Ilham itu bisa diikuti Verelio. Coba dilihat di bagian kanan scrollnya itu di situ. Tapi kalau masih nggak muncul ya nanti klik kanan aja di ini ya, di komponennya yang mau di setting propertinya, klik kanan, pilih properties. Seperti itu. Oke, sudah bisa ya. Dari Verelio, terima kasih. Oke, silakan Anda sementara buat user interface-nya kayak gini dulu. Nanti baru kita lanjut ke step berikutnya ya. Step berikutnya nanti kita akan coding ya, biar nanti bisa menghasilkan output pengalian, pembagian, sama pengurangan ya. Itu nanti setelah ini. Silakan bikin ininya dulu, user interface-nya dulu. Saya tunggu mungkin 5 menit ya. Nanti 10.45 kita lanjut ke step berikutnya. Kalau ada pertanyaan selama 5 menit ini juga silakan bisa gunakan waktunya untuk bertanya terkait user interface-nya ya. Oke, selain itu mungkin ya sambil kalian ngerjakan, ini nama-nama buttonnya saya ganti ya. Biar nanti codingnya lebih mudah, konsisten ya. Kita harus namai komponen itu sesuai dengan fungsinya. Jadi di bagian pros ini saya ganti bagian code ya. Saya ganti namanya dengan misalnya btn add ya untuk tambah. Terus yang ini yang kali saya ganti dengan btn multiply misalnya. Ya ini namanya terserah sebenarnya sih, nggak ada ketentuan. Ya, yang penting Anda tahu kira-kira button mana yang mau di setting ya. Codingnya ini saya ganti juga btn multiply, dan yang ini yang bagi kita ganti dengan btn division, btn divide aja. Oke, terus ini text fieldnya yang di bagian resultnya ini saya ganti juga dengan txt result misalnya kayak gitu. Oke. Nah, silakan dinamai sesuai dengan fungsi dari komponen tersebut biar nanti nggak bingung waktu kita codingnya.
Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Saya kira masih cukup mudah ya. Kira-kira yang sudah selesai sampai dengan bikin form seperti yang saya tampilkan ini siapa? Bisa angkat tangan coba yang sudah selesai. Oke. Arden, Wildan sudah, Christopher juga sudah, Jessica sudah, oke, lumayan banyak ya. Oke, Eliana sudah, Venancio sudah, Enrico sudah, oke. Yang lain sudah? Oke. Oke, sudah ya, hampir separuh sudah. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya, yang belum silakan dilanjutkan dulu. Ini oke, 10.46 sudah, 10.47 nanti saya coba lanjutkan ke step berikutnya untuk setting codingnya ya. Oke, Sela juga sudah. Oke, yang belum silakan diselesaikan dulu. Ya, jadi sangat gampang sekali ya untuk UI ini, kita cuma main-main sama kayak mata kuliah Alpro dulu ya. Tapi kita mainnya di Java itu aja. Dan nanti kalau kita mau bikin program ya, misalnya ya, nanti kita mau bikin program chatting ya. Karena kita distributed programming itu tujuannya adalah kita akan membuat program yang bisa saling terkoneksi. Nah, nanti misalnya yang paling simpel kita bikin aplikasi chatting. Ya, aplikasi chattingnya nanti ada semacam kayak teks yang mau kita kirimkan misalnya kan ya. Di aplikasi itu seperti apa, kita klik button send, ya otomatis nanti lawan chatting kita akan bisa menerima retrieve data dari aplikasi kita seperti itu. Nah, itu yang paling simpel. Atau mungkin nanti mau bikin aplikasi game ya, misalnya game suite ya, gunting batu kertas gitu misalnya. Nah, nanti suite-nya pakai ini, pakai tombol gitu ya. Nanti yang menang siapa ya itu nanti bisa kita kalkulasikan pakai program juga. Nah, itu perbedaan antara itu ya, OOP sama distributed programming. Karena tujuan kita distributed programming itu kita bisa bikin aplikasi yang saling terhubung gitu ya. Jadi nanti kita tahu IP address dari kliennya misalnya kayak gitu, dari lawan kita itu apa. Nah, nanti kita kirimkan data dari kita. Datanya bisa berupa teks ya, bisa berupa objek ya, bisa juga berupa apapun ya. Itu nanti kita kirimkan. Nah, nanti dari sisi lawan kita itu bisa menerima dan bisa mengirim komponen yang kita kirimkan ya, objek yang kita kirimkan. Seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari di week itu ya. Week kalau nggak salah week 5 ya. Kalau week 4 besok masih database ya. Nah, nanti week kelima baru kita masuk ke aplikasi distributed programming-nya. Seperti itu. Oke, ini sudah 10.48, jadi saya lanjut aja. Oke, saya coba kembali dulu ke sini ya, ke slide-nya. Oke, ini Anda bisa lihat di sini. Nanti kita akan bikin, nah ini ada yang namanya button action perform ya. Nah, ini Anda bisa setting ya. Metode ini add button action perform dengan klik 2 kali di buttonnya. Atau klik kanan di buttonnya, terus pilih action perform. Oke, saya coba tunjukkan mungkin ya. Ini tujuannya adalah nanti ketika kita klik button tambah misalnya, itu akan mendapatkan data dari number txt1 sama number txt2, terus dia tambahkan, hasilnya akan kita tampilkan di sini, di num result ya. Nah, txt result. Nah, caranya adalah ini, saya coba lihat dulu tadi. Oke. Caranya bisa klik 2 kali di sini ya. Klik 2 kali. Nah, nanti di codingan kita ya itu akan muncul. Saya perbesar ya. Oke. Nanti akan muncul. Nah, ini ya Anda bisa lihat di sini ada desain ya di sini. Ini ada tab desain itu untuk menampilkan itu kita apa frame kita, form kita, sedangkan source ini itu codingannya. Ya. Sama kalau di mana di C# itu ada .cs-nya lah. .cs-nya itu ini source-nya ini. Nah, ini bisa kita klik 2 kali di sini untuk menampilkan atau mau mengedit dari metode action perform dari button ini, atau bisa klik kanan di sini. Terus dipilih di event action perform. Oke, nanti akan dibuatkan metode di sini. Oke, ini saya coba tuliskan sesuai dengan yang ada di slide ya.
Ya, yang ada di slide ini di dalam metode action perform dari add button itu dia menambahkan 2 buah bilangan ya. Bilangannya ada di number txt1 sama number txt2. Nah, caranya gampang saja, gampang sekali ya. Nah, ini saya coba tambahkan logika untuk menambahkan 2 bilangan, gampang sekali ya. Ini kita bikin 2 buah bilangan number one, misalnya sama dengan double dot parse double. Nah, gunanya parse double itu apa? Nah, ini sesuai dengan txt1 ya. Dot get text. Nanti saya terangkan bentar. Nah, kenapa kita menggunakan double dot parse double? Karena data yang kita dapatkan dari text field yang satu ini dalam bentuk string sebenarnya, bukan dalam bentuk double. Karena kalau kita mau mengkalkulasikan 2 buah variabel, otomatis ya variabel tersebut harus dalam tipe sesuai yang kita inginkan. Karena 2 buah bilangan itu tipenya adalah double ya, karena ada pembagian, operasi pembagian di sini. Mungkin ada kemungkinan nilai dari value-nya itu adalah nilai desimal, sehingga kita perlu untuk menyimpannya dalam bentuk ini double ya. Jadi double number one sama dengan double dot parse double yang diparsing atau yang dikonvert ke dalam tipe double itu apa? Yaitu adalah number txt-nya. Ya, jadi textbook yang ada di sini kan namanya number txt1 ya tadi ya. Num txt1 dot get text. Nah, metode get text itu kita gunakan untuk mendapatkan value dari text field number text txt1. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Ini saya copy aja biar cepat ya. Saya copy, ini saya paste saja langsung di sini. Nah, saya ganti dengan number txt2, number 2 sama num txt2. Nah, kita sudah dapatkan variabel dari number 1 sama number 2. Langkah selanjutnya, nah ini untuk resultnya. Nah, double result ya sama dengan number 1 plus num1 plus num2 seperti ini. Nah, setelah itu kita mau pengen menampilkan di sini hasilnya kan ya. Kita tampilkan di sini di txt result ya. Nah, jadi ya gampang saja kita setting txt result ya dot set text ya. Set text yang kita tampilkan di sini string dot. Nah, kita ubah ke dalam bentuk string lagi ya. String dot format. Ini nanti saya jelaskan gunanya untuk apa. Nah, %2f res ya. Tujuannya adalah saya mau menampilkan hanya sampai dengan bilangan desimal 2 angka desimal setelah koma. Nah, jadi saya harus tambahkan %2f, res ya. Nah, string dot format ini ya itunya apa namanya agar kita ubah ke string ya dengan nilai maksimal 2 angka setelah koma yang akan saya tampilkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, saya save, jangan lupa di save ya. Setelah saya save, saya coba jalankan. Ini yang saya sudah bikin hanya untuk button tambah saja. Nah, misalnya ada angka 1 tambah 1 tambah 2, hasilnya 3. Oke ya, seperti itu. Oke. Begitu juga untuk button-button yang lain. Nah, button-button yang lain gimana? Ya kurang lebih sama. Silakan ditambahkan untuk button-button yang lain. Ya ini sambil Anda mengerjakan, silakan Anda coba kerjakan ya untuk button kali tambah sama bagi. Ya kurang lebih sama, klik 2 kali aja di sini. Tinggal Anda copy ya, copy yang sudah Anda bikin di sini. Ini di copy aja. Saya paste di sini. Ini tinggal dikali kali gitu aja. Bintang ya. Terus untuk yang kurang, klik 2 kali di paste, kita ganti dengan minus. Sedangkan yang bagi sama, ini saya copy paste saja langsung. Ini diganti dengan seperti ini. Oke, di save. Saya coba jalankan. 100 ditambah 200 ditambah hasilnya 300 dikali hasilnya 20.000 dikurangi hasilnya minus 100 dibagi hasilnya setengah. Oke ya.
Oke, silakan Anda buat kurang lebih seperti ini ya untuk programnya. Ini sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Nanti ke depan seiring berjalannya waktu nanti kita akan coba menyesuaikan ya. UI itu sesuai dengan case tadi yang mau kita kerjakan. Tapi yang paling basic ya seperti ini. Button, ada text field ya, ada apa lagi ini? Ya ada text field ini bisa kita edit ya. Ukurannya, terus fontnya juga bisa kita edit. Dan juga ya banyak ya komponen dari Swing itu. Kalau Anda lihat di sini banyak sekali selain yang saya jelaskan. Misalnya di sini ada komponennya, ada radio button ya, ada label ya. Oh ya, labelnya belum saya tambahkan tadi ya. Bentar, saya coba perbesar ke bawah. Labelnya ini kurang tadi. Harusnya ada resultnya ya. Ini labelnya saya tambahkan di sini. Nah ini. Nah, ini saya edit dengan result ini aja. Oke, untuk menandakan bahwa ini text field ini itu ya result dari operasi bilangan dua text field yang ada di atasnya, seperti itu. Ada juga text area, button group ya. Terus ada toggle button, combo box ya. Itu nanti Anda coba sendiri ya. Kalau kita coba satu-satu juga ya waktunya agak nutut. Nanti ada tugas di perkuliahan setelah ini ada tugas, nanti Anda akan bikin yang sedikit lebih kompleks ya dari yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, nanti tujuannya nanti agar Anda coba eksplorasi secara mandiri untuk mencoba berbagai macam komponen Swing ya di user interface yang nanti Anda buat seperti itu. Oke, sampai sini silakan dilanjutkan dulu. Saya kasih waktu sekitar 7 menit ya, atau 8 menit lah, biar nanti pas. Nanti kita akan lanjut lagi pukul 11 lebih 5. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui chat atau langsung ngomong ya. Silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, ini dengan siapa? Novel Pak. Ya, Novel, silakan. Yang coba ke source tadi Pak. Ya. Nah Pak, saya mau nanya yang ini Pak, yang double dot parse-nya Java ini Pak. Kenapa dia double-nya itu beda Pak sama yang ini yang tipe data ini? Kenapa dia pakai huruf 3 sendiri? Ya, itu Kalau memang di library. kan. Jadi untuk konversi ya, library untuk konversi dari bilangan dari string ke double itu memang dia besar gitu loh. Jadi memang dari library-nya sendiri memang gitu. Kalau kita klik kecil malah enggak. Kalau kecil muncul enggak ya? Kira-kira. Sebentar. Kalau misalnya kita ganti kecil bisa nggak? Oh, nggak bisa kan? Karena memang dari library-nya Java untuk mengkonversi bilangan dari string ke double itu memang pakai D-nya besar. Begitu juga untuk integer. Misalnya pengen diubah ke integer ya, ini integernya besar gini. Integer dot parse int di sini. Nah, kalau pengen integer. Tapi kita harus ubah nanti ini dalam bentuk integer ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa kok besar? Ya, karena memang ketentuan dari Java-nya kayak gitu. Seperti itu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oh, sebentar, ini kayaknya ada satu kesalahan ini. Ini tadi button multiply action perform. Tadi nama button saya ini apa? Oh ya, BTN multiply ya, salah ini. Ini BRN. Nah, ini salah tadi. Harusnya ini tadi BTN mengurangi itu subtract gitu ya. Harusnya gini. Saya sudah ganti, terus ini tadi yang kali bukan BTN tapi BRN. BTN. Oke. Oke.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini sangat simpel kalau menurut saya Mas Ian ya. Nah, nanti kalau Anda misalnya punya operating system yang lain ya, ini coba dijalankan nanti projectnya dijalankan di operating system yang lain, itu harusnya juga apa namanya tampilannya akan menyesuaikan. Jadi tampilannya tetap rapi sesuai dengan yang kita buat di sini. Halo guys,
Oke, saya kira sudah ya. Sudah lebih 3 menit. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya mau menjelaskan satu lagi ya. Ini misalnya Anda pengen tahu executable file dari project yang sudah Anda buat itu di mana. Nah, caranya Anda gini. Jadi klik kanan di projectnya dulu, pilih build ya. Nah, build ini tujuannya adalah kita mau membentuk executable filenya. Sama kalau Anda misalnya bikin program di Java, di C# itu kan ada .exe-nya kan ya, filenya itu di mana. Ini Anda pilih build di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat ada prosesnya finishing build GUI and exercise.jar. Nah, itu Anda bisa temukan di sini di NetBeans Project GUI exercise dist ya. Nah, ini ada GUI exercise.jar. Kalau Anda klik 2 kali, nanti Anda bisa buka programnya. Nanti running. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini nanti biasanya executable-nya yang bisa kita jalankan di berbagai macam platform seperti itu. Oke. Ya kan? Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kita kembali ke slide ya. Bentar, ini ada yang tanya ini. Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau mau dijadikan variabel global apakah bisa? Harusnya bisa ya, sebentar. Ini kan kelas sebenarnya kan ya. Ini ada kelas. Simple kalkulator ini itu kelas ya, ini kelas. Kalau mau bikin variabel global juga bisa. Misalnya Anda bikin di sini ya. Misalnya saya mau tambahkan double 6-1 ini ya. Nah, ya sudah. 6-1 ini bisa Anda akses dimanapun ya. Ini misalnya saya mau bikin 2 ya. Double 6-1 sama double 6-2 ini ya. Nah, ini Anda tinggal hapus saja di sini. Bisa kan? Number 1, number 2. Ini saya juga ganti. Nggak bisanya di mana? Sorry, yang tanya siapa? Cecilia ya. Nggak bisanya di mana? Bisa kan ini? Saya contohkan ya. Ini bisa. Dihapus saja. Kalau misalkan double parsnya diikutkan gitu? Ya. Karena kita anggap sebuah frame atau GUI itu juga sebuah kelas ya gitu. Seperti ini ya. Ya, coba Cecilia kamu coba bikin nih variabel globalnya di sini ya. Di bawahnya simple kalkulator mungkin kamu salah menaruh ini ya, salah menaruh variabelnya harusnya di sini ya. Ini kan sama kayak data membernya ya, data member dari simple kalkulator itu ya di sini, gitu. Nah, ini ada Noval, mungkin proses konversinya bisa di variabel global juga, Pak. Mungkin bisa juga proses konversinya kamu bikin metode misalnya ya, ada metode untuk add, metode untuk metode untuk subtract ya, atau metode untuk multiply bisa. Nanti operasinya kita tinggal panggil metodenya aja, kayak gitu. Kalau konversinya di variabel global bisa atau enggak ya? Ya konversinya nggak bisa di variabel global ini kan kita cuma mendeklarasikan variabel. Operasinya nggak bisa kalau kita lakukan di variabel global. Harusnya kita lakukan di metodenya kan ya, di metode dalam metodenya button add ya kan, atau di button multiply. Bisa juga misalnya agar nanti pengennya misalnya nanti form ini ya, kelas ini itu mau dipanggil oleh kelas yang lain. Misalnya ada kelas lain yang juga mau mengimplementasikan operasi penambahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Bisa juga kita bikinkan metode di sini ya. Metodenya bentuknya public, ya kan? Nah, itu nanti bisa kita panggil dari kelas yang lain seperti itu. Kalau konversinya ya tetap di sini, harusnya tetap di dalamnya metode add ini atau ya bikin metode baru di sini ya. Bikin metode juga bisa di sini. Namanya public tambah public add misalnya kayak gitu ya. Public double add misalnya kayak gitu. Nah, ini kita tambahkan di sini. 61 tambah 62 misalnya kayak gitu ya. Atau di sini gini aja deh, misalnya saya mau tambahkan 2 parameter ya, 61, double 62 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini 61 sama return
61 plus 62. Kalau seperti ini malah kita nggak perlu variabel global ya. Nggak perlu variabel global malahan. Tinggal di add ini ya. Ini kita langsung panggil gini. Add 61,62. Ya kayak gini lah pokoknya ya. Bisa dicoba-coba. Nah, resultnya nanti dia akan ngambil dari metode ini. Seperti itu. Ya 61 sama 62 ini tetap dari itu ya, tetap dari variabel globalnya sebenarnya. Kalau kita nggak tambahkan ini misalnya ya juga bisa sih. Jadi dia nanti ngambil 61 sama 62-nya itu langsung dari variabel globalnya. Nah, ini. Begini mungkin bisa kita. Cecilia konversinya mungkin yang dimaksud seperti apa? Bisa dijelaskan, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Halo, apa ada dengar? Mungkin bisa langsung ngomong biar agak lebih jelas. Iya Pak, jadi yang saya maksud itu yang pas Kalau konversinya double-nya di sini langsung nggak bisa memang ya, karena sebentar. Maksud kamu gini dah. Ini sama dengan gitu. Langsung mungkin bisa ngomong langsung. Maaf, suara saya kedengaran ya. Suara saya dengar. Enggak kedengaran suaranya Cecilia. Oke. Iya Pak, Iya, silakan. udah dengarkah? Ya sudah. Iya. Yang saya maksud itu yang double dot pass itu Pak. Oh, ininya. Double dot part. Iya, Ini dah. iya Pak. Ini mau kamu taruh, mungkin gini aja, kamu coba share screen. Kamu share screen, coba ditunjukkan yang kamu buat seperti apa, terus kita coba lihat. Share screen. Enggak Pak, maksud saya tinggal apa, kan double 61 sama dengan double dot pass double. Itu tadi satu dimasukkan di global variabelnya. Tidak bisakah? Karena tadi saya coba tulisannya error. Ini gini, mau taruh di sini dah. Iya Pak. Karena nggak bisa, karena apa? Karena memang double dot parse double ini butuh parameter di sini ya. Parameternya itu ya mana variabel yang mau kita konversikan seperti itu. Ini nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena memang ini ya 61 double dot parse double itu dia butuh parameter. Kalau nggak kita isi parameternya juga pasti error, nggak bisa. Nah parameternya dari mana? Parameternya kan dari sini. Number one txt1.getText atau mungkin maksud kamu tambahkan juga di sini. Ininya di copy aja ya, misalnya. Kita coba aja. Gini ya. Nah ini kita lihat aja errornya kenapa ini. Ilegal. Nah. Iya, tadi saya juga kayak gitu kok, Pak. Ini sepertinya gini, ini number txt1.getText ini nggak bisa kita panggil di sini di data member. Dia hanya bisa dipanggil melalui dalam metode ini, button ini. Jadi number txt1.getText ini nggak bisa kita ambil. Kalau kita coba ya, misalnya ini saya ganti aja misalnya, saya ganti dengan angka misalnya 12 gitu. Bisa nggak? Oh itu nggak bisa, sebentar. Errornya sama kok. Tetap ya. Double. Oh ini kita harus dapat angka itu ya, stringnya. Misalnya string. Ntar saya coba dulu ya. Bisa kalau gini. Jadi kalau saya coba seperti ini kan bisa dia. Jadi masalahnya bukan di parse double-nya, tapi masalahnya di sini. Di number txt1 ini ya itu nggak bisa kita panggil, nggak bisa kita akses melalui parameternya ya. Seperti itu kayaknya.
Kalau ini kita deklarasikan di sini ya, kalau kita deklarasikan di sini, nanti kita nggak bisa mendapatkan value dari ini, nggak bisa dapetin value dari button ini ya. Kan kita pengennya kita klik ini, waktu kita klik ini dia langsung ngeload nilai yang ada di sini sama sini kan ya. Nah, bisa juga nanti kalau kita ubah nilainya ya, kalau kita deklarasikan di variabel global, itu nanti jadi masalah. Karena kita nggak mendapatkan value yang paling update seperti itu. Jadi memang ini sepertinya harus di dalam itu ya, memang harus di dalamnya metodenya seperti itu. Oh ya, baik Pak, makasih. Ya. Ini Naval berarti Java ini proses-proses seperti itu harus berada di dalam sebuah metode ya. Sementara ini saya simpulkan seperti itu karena memang kalau kita ambil dari value-nya itu dari sini ya, dari variabel global, dia nggak mendapatkan nilainya. Number txt1 ini itu nggak bisa kita ambil dari sini ya. Karena seperti ini, txt itu merupakan ya sama, dia itu merupakan data member dari sana ya, tapi nggak bisa kita akses melalui variabel global. Prosesnya tetap harus di dalam metodenya seperti itu. Gitu ya. Kalau Anda lihat di sini kan ada ini, di bawah sendiri ada data member tipenya Java X, .swing, .jButton, button add. Nah, itu merupakan representasi dari komponen-komponen yang kita taruh di JFrame kita. Nah, tapi tetap aja ini nggak bisa kita dapatkan melalui variabel global. Bisanya kita aktifasi ya, setelah kita klik sebuah button. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali ke slide dulu. Ini ada dua tugas ya, ada dua tugas yang bisa Anda kerjakan. Nah, ini ada tugas yang pertama adalah, ini waktunya 30 menit. Nah, ini coba Anda kerjakan ya. Mulai dari, nanti saya coba open mulai dari jam 11:30. Silakan Anda kerjakan, bikin GUI yang sama dengan project Anda sebelumnya, yaitu yang penambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian pecahan. Itu kemarin Anda bikin dalam bentuk, konsol. Nah, ini kalian coba bikin dalam bentuk GUI. Tampilannya gimana? Bebas tampilannya. Silakan gunakan kreativitas kalian untuk membuat tampilannya. Ini waktunya 30 menit, nanti saya mulai pukul 11.30. Nah, setelah itu nanti Anda bisa istirahat 10 menit ya. Nanti pukul 12.10 akan ada post test. Nah, post-testnya nanti Anda kerjakan. Setelah Anda mengerjakan post test, ini ada tugas, tapi tugasnya dikumpulkan minggu depan. Nah, ini Anda kerjakan kurang lebih seperti ini, ada deskripsinya. Nanti Anda bikin semacam sistem untuk menghitung gaji ya, menghitung gaji dari seorang karyawan. Nah, ini karyawannya tipenya ada dua, ada full time sama ada part time. Misalnya ada employee ID ini silakan diisi ya, ada namanya Naval misalnya, gajinya 9 juta, jumlah anaknya 0, jumlah tahun dia bekerja itu 3 tahun misalnya, ada transport cost ya, transport cost ini nanti didapatkan dari perhitungan calculate. Nah, transport cost sama working days ini nggak bisa diketik, nggak bisa diklik ya, nggak bisa diisi karena dia full time. Kalau Naval ini dia full time employee, dia hanya menginputkan number of children sama working experience. Tapi kalau part time-nya diklik nanti, itu nanti number of children-nya sama working experience-nya nggak muncul. Nah, ini nggak muncul nanti. Nah, setelah itu nanti yang muncul yang ini, working days sama transport cost-nya ini enable seperti itu. Nah, nanti perhitungannya seperti apa? Perhitungannya kayak gini. Nanti kalian bikin program untuk menghitung gaji dari full time employee sama gaji dari part time employee. Ini ada rumusnya. Silakan nanti dibaca. Rumus dari full time employee itu adalah gaji utamanya ditambah 10% dari gaji utamanya dikali dengan jumlah anaknya, ya kan, ditambah dengan 1% dari gaji utamanya dikali dengan working experience-nya.
Sedangkan untuk yang part-time employee, itu gaji utamanya dikalikan dengan transportation cost, dikali dengan 1%, ditambah dengan 1% dari gaji utamanya, dikali dengan jumlah dia bekerja dalam bulan. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau nanti full time-nya diklik, yang enable itu yang ini. Kalau part time-nya yang diklik, yang enable yang ini disable. Gimana caranya? Nah, itu tugas Anda untuk mengeksplorasi. Tapi saya kasih hint ya. Saya kasih hint, full time sama part time ini namanya radio button. Nah, radio button itu cara bikinnya ya, nanti di swing itu kalian coba lihat ya, itu ada radio button. Itu nanti Anda tambahkan di frame-nya. Nah, gimana caranya biar ini, kalau saya klik ini, itu yang muncul ini, itu hint-nya pakai yang namanya radio button group. Nah, radio button group yang bisa mengenable, misalnya saya klik radio button yang part time, nanti yang muncul hanya yang ini, yang misalnya yang number of children. Yang muncul yang transport cost. Kalau yang saya klik full time, nanti yang number of children sama working experience-nya yang akan muncul. Nah, itu nanti silakan di eksplorasi ya. Nah, ini nggak sembarangan bikin user interface. Di sini juga ada kelasnya ya. Nah, ini ada kelasnya. Nanti Anda bikin kelas yang namanya employee class, full time employee class sama part time employee class. Ya, ini Anda integrasikan dengan ini, dengan form ini. Jadi waktu ngeklik calculate ya misalnya, Anda nanti akan bikin sebuah objek ya. Anda bikin sebuah objek dengan nama dengan tipe full time employee, karena ini ya, kalau misalnya yang saya klik itu full time, jadi waktu ngeklik calculate nanti Anda akan bikin objek employee ya. Objek employee-nya full time employee yang Anda bikin. Nah, setelah itu nanti ada ini Anda bisa lihat di sini ada metode get total salary ya. Itu nanti akan digunakan untuk menghitung gaji totalnya seperti itu. Nah, ini Anda coba bikin kelasnya seperti ini. Ini ada waktunya 1 minggu ya. Nanti Anda coba baca dulu deskripsinya. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di grup Telegram seperti itu. Ada hint-nya ya. Nah, hint-nya Anda bikin yang namanya abstract class. Jadi abstract class itu apa sih? Abstract class itu ya, kalau Anda ingat dulu waktu OP ya, abstract class itu merupakan kelas yang kelas parent-nya itu dalam bentuk abstrak. Tipenya abstrak. Jadi dia nggak bisa diinisialisasi. Jadi get total salary itu implementasinya hanya di full time employee sama part time employee. Jadi di get total salary yang ada di abstrak class itu dia nggak ada implementasinya. Jadi dia hanya metode saja. Nah, implementasinya ada di full time employee sama part time employee. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau mungkin masih belum paham dengan ini ya, dengan deskripsi tugasnya. Nanti waktunya 1 minggu kan ya, silakan nanti dibaca dulu deskripsinya seperti itu. Untuk yang ini, untuk yang exercise ini 30 menit nanti Anda kerjakan mulai pukul 11.30. Nah, ini nanti saya akan bikinkan linknya di ULS, dikumpulkan pukul 12. Setelah itu Anda istirahat 10 menit ya, pukul 12.10 Anda kerja untuk yang post test ya, post test yang kedua. Post test yang pertama, tadi kan pretest, ini post test Anda kerjakan mulai pukul 12.10 sampai dengan 12.30. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini sambil nunggu pertanyaan, saya bikinkan linknya dulu di ULS. Permisi Pak, mau tanya, kalau misalnya metodenya itu tetap pakai yang kemarin Pak, atau dibenerin? Yang mana? Yang tugas yang fraction. Oh, fraction. Metodenya pakai yang kemarin boleh. Kan kamu tinggal pakai itu kan, tinggal nambahkan kelas apa? Kelas frame ya di dalam project kamu. Kan gitu aja sebenarnya. Boleh. Oh, Kemarin boleh. Oke Pak, makasih. Ya, itu yang saya maksud ya kayak gitu. Jadi yang kemarin itu tinggal ditambahkan satu user interface di sana. Oke. Oke, ini saya bikinkan linknya dulu.
Jadi nggak apa-apa, nanti 30 menit selesai nggak selesai silakan dikumpulkan saja. Oke, sudah saya bikinkan linknya di sana. Oke, mungkin bisa mulai kerja sekarang ya. Oke, ini sudah pukul 11:32. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Nah, sementara itu nanti kalau ada pertanyaan kita bisa gunakan grup Telegram ya untuk komunikasi. Ini sementara ini karena perkuliahan kita sudah selesai, jadi saya akhiri untuk Zoom-nya. Nah, silakan nanti Anda kerja. Setelah itu jangan lupa pukul 12:10 untuk mengerjakan post test ya. Soalnya ada 10, waktunya 20 menit sampai dengan 12:30. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti recordingnya akan saya kirim seperti biasa ya di grup Telegram. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di grup Telegram.